Bapak Ibu saudara sekalian, di bulan September ini kita akan mempelajari satu tema yang baru, dan ini berkaitan dengan kitab suci kita. Ya. Dalam 4 minggu ini kita akan pertama di sore hari ini itu belajar bagaimana metode atau bagaimana caranya Tuhan memberikan kita firman-Nya ini. Firman yang akhirnya dituliskan di dalam kitab suci. Cara yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Kemudian kita juga akan melihat di minggu-minggu akan datang siapa saja yang Tuhan pakai untuk menulis kitab suci 66 buah buku ini. Kita juga akan di minggu yang ketiga melihat kapan sesungguhnya kitab ini ditulis, dan ternyata itu melintasi satu era yang panjang ribuan tahun. Lalu yang keempat kita juga akan melihat di mana kitab-kitab ini ditulis, tempat-tempat yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis kitab suci ini. Nah, dengan harapan setelah kita mempunyai pengetahuan yang lebih lengkap tentang wahyu ilahi kitab suci ini, kita bisa lebih bersyukur bahwa kita diberikan kitab suci dan kita akan mempelajarinya dengan lebih baik. Nah, jadi di sore hari ini kita akan mulai pada pelajaran pertama, yaitu tentang bagaimana cara Tuhan memberikan kita firman-Nya. Dan ada sejumlah metode yang Tuhan pakai. Yang pertama kita melihat bahwa ada kalanya Tuhan itu berbicara secara langsung kepada manusia. Contohnya tentu itu kepada Adam. Di Taman Eden, Tuhan berbicara kepadanya tentang pohon pengetahuan baik dan buruk. Dan kemudian juga setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga hadir di situ dan berbicara, mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa ini. Nah, jadi itu contoh di mana Tuhan berbicara berkata-kata secara langsung. Di perjanjian baru kita juga melihat hal demikian. Walaupun di perjanjian baru itu lebih jarang. Tapi ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis, bukankah kita mendengar Allah yang ada di surga, dia berkata-kata bahwa inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi cara yang pertama yang Tuhan pakai itu adalah berbicara langsung kepada manusia. Apa yang telah Tuhan sampaikan dicatat, akhirnya dikumpulkan dalam sebuah buku dan menjadi Alkitab bagi kita. Selanjutnya kita juga melihat Tuhan menampakkan diri bisa dalam bentuk seorang malaikat, dan itu disebut sebagai teofani. Theo dari kata theos, Tuhan, fani itu penampakan. Jadi Tuhan Allah menampakkan diri seperti seorang malaikat untuk berkata-kata kepada manusia. Contoh yang sangat menarik adalah ketika Yakub ketika dia kembali dari Haran, dan di sebuah sungai malaikat itu muncul, bergelut dengan Yakub, kemudian juga berbicara, berkata-kata dan memberikan berkat kepadanya. Itu dalam bentuk teofani, dan masih ada banyak lagi teofani lainnya. Kemudian kita lihat juga baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, Tuhan tuh berbicara kepada kita itu menggunakan mimpi. Mimpi Yusuf, dua mimpi dia sendiri ketika dia masih di rumah orang tuanya, itu adalah
pengetahuan atau firman yang Tuhan sampaikan kepada dia itu melalui mimpi. Ya. Dan kita juga melihat bahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Allah juga berkata-kata kepada mereka itu melalui mimpi. Ya, contohnya yang paling terkenal ya itu mimpi yang diterima oleh Raja Nebukadnezar. Dan di Perjanjian Baru, Joseph atau Yusuf itu melihat mimpi, ya, dan dalam mimpinya itu dia diberitahu untuk menerima Maria, dan juga dalam mimpinya nantinya dia diberitahu untuk kembali ke Galilea. Ya, jadi melalui mimpi Tuhan dahulu kala juga memberitakan firman-Nya. Kemudian ada lagi yang lebih tidak biasa, itu dalam bentuk visi. Visi itu beda dengan mimpi. Kalau mimpi, kita benar-benar dalam keadaan tertidur dan Tuhan memasukkan suatu pengetahuan di situ untuk disampaikan kepada kita. Kalau vision, itu adalah suatu hal yang kita lihat ya, dalam keadaan kita sadar. Makanya kita sebut sebagai suatu penglihatan. Jadi kita bukan dalam keadaan tertidur, dalam keadaan sadar, tapi karena kuasa Allah, maka kita melihat sesuatu. Ya, kita bisa mendengarkan sesuatu di dalam penglihatan itu. Dan Tuhan juga menggunakan cara demikian ya untuk berbicara kepada manusia. Abraham waktu di tanah Kanan, pada waktu dia baru sampai, dia juga melihat satu penglihatan, yaitu di sore hari. Ya. Dia melihat ada api yang lewat ketika dia mempersemagai korban. Daniel juga melihat penglihatan. Kita baca ketika dia ada di tepi sebuah sungai, dia melihat visi atau penglihatan tentang kambing dan domba itu. Kemudian kita juga melihat Zakaria mempunyai banyak penglihatan. Di Perjanjian Baru kita melihat Petrus ya dengan penglihatannya, makanan yang dalam satu blanket diturunkan dari surga, itu kelihatan. Dan yang paling menonjol di Perjanjian Baru itu adalah penglihatan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu semua penglihatan. Kemudian kita juga melihat Tuhan menggunakan malaikat ya. Ini bukan Allah yang menampakkan diri dalam bentuk malaikat, tapi betul malaikatnya, malaikat yang diutus untuk berkata-kata. Contohnya kepada Daniel oleh Gabriel, malaikat Gabriel berkata-kata. Kemudian Gabriel juga berbicara kepada Maria. Kemudian di Pulau Patmos, di kitab Wahyu, di dalam penglihatan itu, selain ada hal-hal yang dilihat, di situ juga berulang kali ada malaikat-malaikat yang berbicara, memberikan penerangan atau penjelasan kepada Rasul Yohanes. Nah, kemudian kita juga melihat pada masa teokrasi, masa Perjanjian Lama, ketika Tuhan Allah memerintah ya melalui raja-raja, di masa itu Tuhan menggunakan imam-imam dan mereka menggunakan alat seperti Urim dan Tumim. Itu dua batang kayu dengan dilempar, dengan cara itulah Tuhan Allah itu menyatakan maksud dan kehendaknya. Ya, jadi para imam menggunakan Urim dan Tumim ya untuk menyatakan kehendak Allah. Dan kita lihat lagi umpamanya Tuhan memberikan nabi-nabi ya. Nabi-nabi dengan karunia mereka bernubuat, maka mereka menyampaikan banyak firman Tuhan. Perjanjian Lama kita mengenal nabi kecil dan nabi besar. Di Perjanjian Baru kita masih di awal Perjanjian Baru itu masih ada Nabi Agabus yang Tuhan pakai untuk menyampaikan berita
tentang Paulus yang akan ditangkap, ya, juga informasi tentang ada kekeringan, ya, kesusahan di Yerusalem. Kemudian kita juga melihat yang menarik adalah bahwa beberapa putri dari seorang evangelis bernama Filipus dikatakan mereka itu nabi, ya, yaitu nabi perempuan. Jadi melalui nabi-nabi ini dan mereka itu berkata-kata, apa yang mereka sampaikan itu adalah firman Tuhan kita. Nah, dari terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah anak Allah sendiri, Tuhan Yesus. Ya. Dengan dia menjelma datang ke dunia ini, dia secara langsung di tengah-tengah manusia itu menyampaikan kepada kita apa yang harus kita ketahui tentang Tuhan Allah. Ajaran yang Tuhan ingin harus kita pahami. Secara langsung Tuhan Yesus itu menyampaikannya kepada kita. Nah, jadi kalau kita lihat satu survei di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, seperti kata kitab Ibrani yang tadi kita baca di awal, Tuhan dengan berbagai cara, ya, dengan cara-cara yang berbeda, dia itu pada masa dahulu kala menyampaikan maksud dan ajaran kepada kita. Berbicara secara langsung, ya, berbicara melalui teofani, Allah sendiri yang menjelma seperti seorang malaikat, melalui mimpi, melalui visi atau penglihatan, melalui para malaikat, melalui para imam dengan urim dan tumimnya, melalui para nabi, dan terakhir melalui kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi apa yang menjadi respon kita? Menyadari bahwa kitab suci yang sekarang telah dijilid jadi satu buku dan kita miliki semua, itu ada pemberian dari firman Tuhan. Yang dalam masa yang begitu lama, oleh begitu banyak orang, maksud dan kehendak Allah sendiri itu dinyatakan di dalam kitab suci itu. Maka pertama-tama, kita harus memandang bahwa kitab suci ini benar-benar adalah firman Tuhan untuk kita. Ini bukan sebuah textbook, buku pelajaran, ditulis oleh manusia. Tapi ini adalah kitab suci yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita harus menghargai kitab suci ini? Nah, sejauh mana kita menghayati dan mensyukuri bahwa kita telah diberikan firman dari Tuhan, maka di tingkat itulah ya kita akan menghargai kitab suci kita ini. Yang kedua, ketika kita sungguh menyadari bahwa kitab suci kita ini adalah firman Tuhan Allah kita sendiri, maka yang harus kita lakukan adalah mempelajari ya kitab suci ini dengan sebaik-baiknya. Kita semua mengalami proses pertumbuhan, ya, dalam hal memahami apa itu kitab suci, dalam hal kita menghargai kitab suci itu. Kita mengalami sebuah proses. Pada waktu saya masih sekolah, ya, saya tutup dengan satu kesaksian. Karena saya masuk ke sekolah teologi, ya, itu tanpa banyak pengetahuan kitab suci. Ya. Kita dari kota kecil, ya, dia tidak tahu banyak hal. Hanya ada satu kerinduan hati, ya, saya ingin melayani Tuhan. Kalau untuk melayani Tuhan, ya harus sekolah, harus belajar. Tapi tentang kitabnya terus terang pengetahuannya sangat minim sekali. Jadi ketika kita sekolah, belajar, tentu pengetahuan kita serap terus, ya. Karena semua mata kuliah itu kan berhubungan kitab suci. Pertumbuhan pengetahuan itu bisa dikatakan itu sangat cepat sekali. Ya, dalam waktu 1-2 semester kita merasa
sudah tahu banyak sekali hal. Dan itu karena kita dulu ya mungkin macam botol kosong gitu loh. Jadi kalau isi itu kok terasa sekali. Tapi saya punya satu isu gitu loh. Itu otoritas dari kitab suci ini. Ya, seberapa jauh saya mau patuh dan tunduk kepada apa dikatakan kitab suci ini. Dengan kata lain, seberapa yakin ya saya kepada perkataan kitab suci ini. Bahwa ini apa yang dikatakan itu pasti adalah terbaik. Saya tidak menyaksikan itu bukan firman Tuhan. Tapi apakah benar dengan patuh pada perkataan kitab suci itu adalah yang terbaik bagi saya? Itu namanya the authority, ya, atau Bible. Dia ada satu buku kecil saya waktu itu beli di toko buku itu saya baca itu. Berbicara tentang authority dari Bible. Otoritas ya, atau wibawa dari kitab suci ini. Benarkah kita ini harus sepenuh-penuhnya tunduk kepada kitab suci itu? Nah, itu ada proses pergumulan. Tapi tahun berkali tahun kita akan semakin menerima bahwa apa yang kata kitab suci itulah paling benar dan paling baik untuk kita. Satu lagi yang saya alami prosesnya adalah waktu saya mulai ke sekolah teologi ya, tahu tidak pelajaran apa yang saya paling suka? Sejarah gereja. Kan lucu tuh, yang mau jadi hamba Tuhan kan sukanya sejarah gereja gitu loh. Itu benar. Saya suka sejarah gereja. Karena mempelajari peristiwa, mempelajari tokoh. Ada yang begitu menyentuh hati ya. Waktu saya belajar tentang tokoh reformasi Zwingli, tahu kan Zwingli? Saya waktu itu begitu tergugah, saya buat satu puisi untuk Zwingli. Begitu tergugahnya dengan apa yang dia kerjakan. Dan saya juga pelan-pelan suka dengan teologi ya. Kenapa saya bilang pelan-pelan? Ya, mungkin kalian pernah saya ceritakan kan. Dulu saya sih ingin sekali ke Jawa untuk kuliah. Bukan sekolah teologi ya. Tapi saya merasakan ada panggilan Tuhan waktu saya selesai kelas 1 SMA. 2 tahunnya saya bergumul untuk ke sekolah teologi. Jadi saya masuk ke sekolah teologi itu sebenarnya dengan hati yang ingin sekali, rindu dengan apa yang saya cita-citakan. Tapi saya sepakat dan saya tinggalkan. Ya, sejak saya masuk FEBC saya tak pernah merasa itu salah, tidak. Tapi awal-awal ya harus belajar untuk senang dengan teologi ya. Karena itu memang pelajar berbeda sekali. Ya, teologi itu fokusnya adalah satu kitab suci. Jadi saya belajar teologi ya, saya senang ya teologi ya, belajar banyak hal. Tapi dalam tahun-tahun pelayanan saya yang panjang ini, apa yang saya suka itu pelan-pelan bergeser. Saya sekarang sukanya adalah Biblika, kitab suci. Sejarah gereja bolehlah dibaca untuk menambah wawasan, ya, untuk diingatkan, untuk diberikan motivasi. Itu baik, tapi itu bukan fokus saya utama. Teologi juga bagus, ya, tapi teologi banyak melibatkan pemikiran manusia. Jadi saya lebih suka kepada Biblika, Bible. Karena Biblika itulah perkataan Tuhan itu. Apa yang Tuhan katakan itulah ditulis. Apa yang Tuhan ingin kita ketahui itulah yang ditulis. Jadi sekarang saya itu ingin mempelajari ayat demi ayat, pasal demi pasal, buku demi buku, berulang dan berulang, ya, dengan panduan buku-buku penafsiran, ya, yang kita seleksi, yang kita nilai memang sangat baik. Nah, baca, pelajari, baca kitab suci, Biblika. Jadi saya tutup khotbah kita di sore ini mengatakan kitab suci kita ini seluruhnya itu adalah firman yang Tuhan Allah pilih untuk dikatakan kepada kita. Jadi kita harus menang responinya
dengan bersungguh-sungguh baca, bersungguh-sungguh pelajari. Nah, benar-benar berusaha untuk mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Dengan sikap inilah baru bisa kita tunjukkan bahwa kita bersyukur telah diberikan perkataan oleh Tuhan Allah kita sendiri. Jadi kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kitab suci yang Tuhan telah berikan. Dengan berbagai cara, Tuhan telah menyatakan kehendak-Mu ini. Maka berikanlah kepada kami sekarang kerinduan yang besar untuk mengerti apa yang Tuhan telah sampaikan. Maka kami akan mau membaca, mempelajari dengan sungguh-sungguh dalam banyak berdoa, sehingga kami bisa beroleh pengertian dan pemahaman. Tuhan Yesus berkatilah kami semua dengan kerinduan yang sama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.